Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin mengomentari ya tentang Refly Harun yang buat melaporkan yang fitnah dia, melakukan pencemaran nama baik, yang sebelumnya si tukang fitnah itu diwawancarai oleh Refly Harun, dan saya lihat wawancaranya sampai tuntas ya, yang dia mengaku sebagai seorang narapidana terorisme, napiter lulusan atau alumni dari Gunung Sindur. Ini di sini Gunung Sindur nggak jauh dari dari tempat saya rekaman, yaitu di ke arah Puspitek, mungkin sekitar berapa ya, 5-7 kilo. Dan pesantren Habib Bahar juga nggak jauh dari sini, di dekat sini, di Jabon situ pesantrennya itu, Tajul Alawin kalau nggak salah, Alawiyin, Habib Bahar Smith. Terus Ustadz Sobri Lubis juga ada pesantrennya, An-Nur, di sini nggak jauh, 4 km 5 km dari tempat saya berdiri di sini. Dan kemudian Adian Nabi Tupulu di pinggir danau tempat kantor saya bikin video, sekitar 5 menit jalan kaki dari sini. Adian Nabi Tupulu, anggota DPRD. Jadi saya dikelilingi ya oleh orang-orang kecil, pedagang, teman-teman saya, tukang cireng, tukang bakso, tukang martabak gitu, tukang somai, kawan-kawan saya. Itulah kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya bukan orang-orang besar yang saya sebut tadi karena saya tidak kenal ya, saya tidak kenal mereka. Saya hanya kenal dan berkomunikasi dengan orang-orang kecil, dan saya ingin mengomentari. Saya menyesalkan ya, Refly Harun melaporkan si tukang fitnah itu ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. Kalau menurut saya, nama baik itu diurus sendiri Bang Refly bukan diserahkan ke polisi untuk membersihkan nama baik kita ya. Fitnah itu nggak ada bahayanya, cobaan itu nggak ada bahayanya dalam perspektif Islam ya kan. Yang berbahaya adalah dosa-dosa yang kita buat sendiri, itu berbahaya untuk masa depan di dunia, untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Yang berbahaya itu bukanlah musuh, yang berbahaya itu bukanlah fitnah yang menghantam diri kita. Yang berbahaya itu bukanlah musibah. Yang berbahaya itu bukan nama buruk yang kita anggap nama kita dicemarkan, berarti asumsinya kita memiliki nama baik. Tapi yang berbahaya menurut Islam adalah dosa yang kita buat sendiri. Dan ucapan Refly Harun sebelumnya, dia tidak perlu melaporkan orang-orang yang melakukan persoalan dengan kita, karena dia sebagai YouTuber tugasnya adalah mendidik masyarakat. Dan sudahlah katanya ya kan, waktu awal-awal itu sudah sikap yang sangat kita pujikan, dan saya sudah meresponnya dengan membuat video. Kita pujikan sikap ucapan Refly Harun yang mengatakan kepada pemfitnah itu, sudahlah, artinya dia tidak akan melaporkan ke polisi. Artinya sudahlah, perkataan sudahlah itu lahir refleksi dari kebesaran jiwa seorang Refly Harun. Tetapi rupanya waktu membuat perbedaan.
dan Refli Harun mengubah pendapatnya, dan saya kira pendapatnya itu yang sekarang melaporkan sang pemfitnah itu ke polisi, mengikuti gaya orang-orang yang senang yang membersihkan dirinya karena sudah dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, dan kemudian minta polisi untuk membersihkan nama baik dia. Itu saya merasa langkah ya, Refli Harun itu tidak terlalu tepat ya, sebagai seorang intelektual yang berjiwa merdeka. Bayangkan Rocky Gerung itu tiba-tiba melaporkan 1-2 orang ke polisi dengan alasan mereka memfitnah dirinya dan mencemarkan nama baiknya. Bayangkan itu. Nah, kita sesalkan ya, Refli Harun melaporkan orang yang tidak selevel kapasitasnya dengan dia, dari segi pemikiran, dari segi pendidikan, dari segi milieu lingkungan, dari segi bacaan, dari segi lain-lain, ke polisi. Satu blunder menurut saya. Blunder itu bukan blender ya, kalau blender buat bikin bumbu. Blunder, kesalahan fatal kalau melihat posisi intelektual dari seorang Refli Harun yang sangat tinggi dan mempunyai podcast sendiri, mempunyai channel sendiri, yaitu Refli Harun Channel. Dan dia bisa menjelaskan masalahnya menurut versi dia di channelnya secara merdeka dan tidak usah melibatkan polisi, hanya menghabiskan waktu dan menyita perhatian publik yang tidak produktif dan justru tidak mendidik masyarakat ya, tentang arti kesabaran dalam perjuangan, tentang arti ya pahitnya menelan sabar di dalam menyebarkan nilai-nilai kebenaran dan perspektif kebenaran. Dari sisi ini saya kira Refli Harun harusnya mengikuti sikap Al-Quran, a'rid 'anil jahilin, tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, berpalinglah dari orang-orang yang minal juhala, ya kan? Tidak perlu direspon, tidak perlu dilaporkan. Ya harusnya perkataannya sudah benar. Sikap intelektual yang pertama, sudahlah, nggak usah dilaporkan polisi, sudahlah, dimaafkan. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa adalah satu, dia berinfak dalam keadaan susah dan berinfak dalam keadaan senang. Dan kemudian ciri yang kedua orang bertakwa menurut Al-Quran adalah menahan marah dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan pemfitnah itu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu cirinya yang pertama berinfak fis sarra', dalam keadaan lapang, wadorro, dalam keadaan susah tetap berinfak. Itulah ciri orang bertakwa. Kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Dia bisa marah tapi dia tahan. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kekeliruan yang dibuat oleh orang lain, kesalahan-kesalahan yang dibuat sengaja atau tidak sengaja oleh orang lain. Wal afina 'anin nas. Dan kita harap Bung Refli Harun itu mencabut laporannya, dan semesta tentu akan berguncang karena kebesaran jiwa Refli Harun. Saya Yudi Pramuko, tukang donat daripada YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.